Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Kasih Tuhan. Bertemu lagi pada pagi hari ini. Damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali dalam sarapan pagi yang saya beri judul Jangan Mementingkan Diri Sendiri. Kita akan baca dulu di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pagi hari ini kita akan menggarisbawahi tentang mementingkan diri sendiri. Kita tahu apa arti mementingkan diri sendiri. Boleh diartikan egois ya. Kita sering kan dengar orang itu egois, orang itu egois dan lain sebagainya. Nah, apa sih mementingkan diri sendiri atau egois itu? Yaitu memperhatikan diri sendiri secara berlebihan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan mengorbankan kenyamanan orang lain. Seringkali harus kita akui, saya sendiri harus mengakui tanpa kita sadari, mungkin kita sering menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang suka mementingkan diri sendiri. Hati-hati, tadi firman Tuhan katakan, jangan kamu mementingkan diri sendiri, dikatakan ya, karena mementingkan diri sendiri atau egois ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan. Salah satu, banyak lah ya faktor penyebab dari perpecahan itu. Salah satunya adalah egois, baik itu dalam keluarga, keretakan perpecahan dalam keluarga, bisa dalam jemaat, bisa dalam masyarakat. Itu salah satunya penyebabnya adalah egois, mementingkan diri sendiri yang berlebih. Contohnya saja, dalam seringkali kita melihat di sekitar kita keluarga-keluarga yang terjadi perpecahan akibat suami yang terlalu egois, ataupun karena istri yang terlalu egois. Suami katakan, aku itu harusnya istriku itu seperti ini, bla 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 bla. Istri juga gitu, harusnya suamiku itu mengerti aku, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak juga egois. Orang tua itu enggak ngerti, harusnya dia itu orang tua yang peduli aku, dan lain sebagainya. Inilah mementingkan diri sendiri yang terlalu berlebihan, menganggap diri selalu benar. Ini salah satu sifat orang yang egois. Maka terjadi situ perpecahan. Kita lihat keretakan rumah tangga yang terjadi hari-hari ini. Salah satu penyebab adalah suami yang terlalu egois, istri yang terlalu egois, merasa diri benar, merasa pasangannya salah, dan lain sebagainya. Bahkan di masyarakat pun terjadi begitu, dan juga bisa terjadi dalam berjemaat, ya. Karena orang yang mementingkan diri sendiri atau orang egois itu menjadikan dirinya itu sebagai pusat aku. Semua itu harus seperti aku, diri sendiri itu aku, dikatakan ya. Gak memperdulikan perasaan orang lain, gak memperdulikan kepentingan orang lain, ya. Nah, inilah penyebab dari terjadinya kekacauan itu, terjadinya kejahatan itu. Tadi ayat 16 dikatakan, saya ulangi baca ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
hati-hati, tanpa kita sadari kita itu sering menjadi orang-orang yang egois. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, waktu suami saya masih ada bersama dengan saya, pernah, bahkan bukan cuma satu kali, beberapa kali dia katakan, mama ini hati-hati, egois. Saya katakan, egoisnya di mana? Saya katakan. Kemudian dia menjelaskan, saya sadar, iya. Tanpa saya sadari, suami saya harus seperti saya. Anak-anak saya harus ikuti apa yang menjadi mau saya. Itu tanpa kita sadari. Dan kita perlu orang untuk mengingatkan itu, ya. Karena orang yang egois itu juga gampang marah. Hati-hati, orang yang mementingkan diri itu gampang marah. Kalau nggak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, emosi. Itu sebenarnya salah satu ciri orang yang egois. Dirinya sedikit saja nggak terima, gampang marah, mudah tersinggung, nggak bisa menguasai diri. Itu adalah ciri-ciri orang egois. Kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya pribadi untuk kita jangan menjadi orang yang suka mementingkan diri sendiri, ya. Ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan yang terjadi hanya karena kita itu kurang bisa memahami orang lain, kurang bisa memperhatikan atau apa ya, memperhatikanlah perasaan orang lain. Nah, karena kita terlalu egois, sehingga hubungan-hubungan itu bisa terjadi sedikit, bukan ya, bisa pertama mungkin sedikit, lama-lama karena terus tanpa kita sadari kita menjadi orang yang terlalu egois, ada hubungan yang mulai renggang, berjalan tidak baik, ya. Firman Tuhan pagi ini kita mau belajar dari satu pribadi, ya, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Coba kalau kita ya merenungkan, kita ini orang sing elek, kita ini orang yang penuh dengan dosa, gak ada yang baik pada diri kita, orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan. Tetapi Yesus dari tempat yang maha tinggi penuh kemuliaan, dia rela turun ke dunia. Kalau dia mau, buat apa? Kalau Yesus itu seorang yang egois, buat apa aku turun ke dunia? Aku sudah enak di tempat kemuliaan, harus turun ke dunia, lahir di tempat yang begitu sangat sederhana, bahkan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, orang yang jelek, orang yang tidak berharga. Tetapi Yesus rela datang. Dia tidak egois. Kalau dia mau, mungkin buat apa aku datang ke dunia, biar manusia itu binasa. Tetapi dia menanggalkan itu. Dia rela datang ke dunia untuk kehidupan kita. Dia rela menjadi manusia untuk kehidupan kita. Dan kita mau belajar. Kalau Yesus sudah memberikan contoh begitu, kita mau belajar kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kita buka dalam Filipi 2. Dalam Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lompat ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti ini orang yang tidak egois. Tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini firman Tuhan. Ya. Perikopnya itu berjudul begini, perikopnya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, ini perikopnya. Kita belajar kepada pribadi Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri juga kita mau belajar hari-hari ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Mari kita kalahkan sikap egois itu dengan menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita. Ya. Jangan kita mengatakan, oh dia lo egois, kita menunjuk orang dia egois, tetapi kita mau belajar. Jangan kita suka menganggap orang lain itu egois, kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, rekan sekerja kita, teman-teman sepelayanan, dan siapa saja, atau mungkin tetangga kita yang mungkin mengingatkan kita karena kita terlalu egois. Kemudian kita diingatkan, kamu jangan terlalu egois lu ya. Kita jangan marah, karena kita memang perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Dan biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang sama dengan Yesus. Kita mau menjadi orang yang rendah hati, menghargai, menganggap orang lain itu lebih daripada kita. Dan jangan selalu menganggap diri kita benar, tetapi kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan belajar untuk mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, orang yang egois itu suka tersinggung, suka marah, suka emosi. Sadari itu salah satu orang yang egois ya, yang mementingkan diri sendiri. Tapi kalau orang yang gak egois, dia akan terima apapun demi kebaikan kita. Kita gak mudah marah, kita gak mudah tersinggung. Kalau toh ada orang yang lain yang melakukan hal yang menurut kita itu gak cocok dengan kita, tapi kita harus hargai. Orang lain itu bukan kita. Nah, kita hargai mereka, jangan egois. Harusnya sama seperti aku, harusnya itu begini. Loh, mereka punya hak untuk mengatakan mungkin atau untuk melakukan itu. Jangan menjadi orang yang egois. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sampai di sini. Ini hampir sama dengan dalam Lukas 6 ayat 31, kita tidak usah baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, saya akan katakan, segala sesuatu yang saya kehendaki supaya orang perbuat kepada saya harus juga perbuat itu kepada mereka. Ini firman Tuhan. Jadi jangan orang harus sama dengan saya, tapi saya tidak mau melakukan hal yang sama. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita mau katakan, segala sesuatu yang aku inginkan supaya orang lakukan itu kepadaku, aku juga mau melakukan itu. Itu adalah orang yang tidak egois. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus membuang sifat mementingkan diri sendiri.
Kita harus membuang sikap egois kita agar kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Jadi berkat. Kalau kita egois kita nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita kan nggak mau jadi batu sandungan, kita jadi berkat. Salah satunya adalah tinggalkan untuk merasa diri sendiri benar, untuk kepentingan sendiri atau egois. Ini salah satu dan banyak lagi faktor. Tapi firman Tuhan sarapan pagi-pagi hari ini bicara tentang jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita sebagai suratan Kristus yang terbuka, kita akan memberkati nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ini sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Kiranya renungan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, terlebih juga buat saya yang menyampaikannya, supaya kita terus bertumbuh, terus diproses menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi.